pergerakan harga dulu baik secara fundamental untuk melihat data ekonomi apa saja yang akan dirilis hari ini. Juga kita akan lihat pergerakan harganya secara teknikal analisa. Saya ucapkan selamat bergabung untuk teman-teman yang menyaksikan dari YouTube dan juga yang menonton dari YouTube. Saya doakan semuanya dalam keadaan yang sehat. Oke, langsung aja kita masuk ke kalender ekonomi untuk melihat data apa saja yang dirilis hari ini. Oke, teman-teman, hari ini di sesi Eropa ya, terutama nanti di jam Inggris, ini ada beberapa data ya yang akan dirilis ya. Pertama di jam 2 ini nanti ada perubahan jumlah pengklaim ya untuk bulan Februari di Inggris. Kalau kita melihat sebelumnya ini ada di angka minus 31.000 dan diprediksi ada pengurangan untuk jumlah klaim pengangguran di angka minus 28.000. Dan di jam yang sama yang perlu diperhatikan nanti ada tingkat pengangguran ya. Tingkat pengangguran di bulan Januari. Kalau kita lihat data sebelumnya di angka 4,1% dan diprediksi ada pengurangan menjadi 4%. So, untuk rilis nanti ini sangat mempengaruhi pergerakan dari sterling. Jika pengangguran atau tingkat pengangguran di bulan Januari lebih kecil daripada 4%, artinya ada pergerakan yang positif untuk sterling. Artinya sterling mungkin akan terjadi koreksi positif ke atas ya. Dan jika nanti untuk rilis dari tingkat pengangguran ini lebih besar daripada ekspektasi di angka 4, di atas 4%, artinya kemungkinan besar untuk harga sterling ini kembali melanjutkan tren pelemahannya. So, nanti yang punya tradingan sterling, GBP, dan pasangannya tolong diperhatikan data jam 2 karena ini sangat mempengaruhi pergerakan dari sterling. Kemudian jam 5 sore, ini ada beberapa data juga ya di sesi Eropa. Ada produksi industri untuk bulan Januari. Kalau kita lihat data sebelumnya untuk produksi industri ini di angka 1,2% dan diprediksi hanya 0,1%, jauh banget ya. Jauh banget artinya kemungkinan untuk produksi di Inggris, produksi industri di Inggris ini mengalami penurunan. So, saya pikir untuk data ini juga nanti akan diperhatikan pasar ya. Jika datanya nanti lebih besar daripada 0,1%, mungkin akan ada pergerakan yang positif untuk euro. Dan sebaliknya, jika nanti data yang dirilis lebih kecil daripada 0,1%, artinya kemungkinan besar untuk euro mengalami pelemahan atau melanjutkan tren pelemahannya. Di sesi Amerika Serikat, nanti malam, ini ada beberapa data juga yang perlu teman-teman perhatikan ya. Mulai dari pertama ada indeks harga produsen inti. Yang kalau kita lihat di bulan Februari sebelumnya ini di angka 0,8%, diprediksi hanya 0,6% untuk indeks harga produsen inti ini. So, untuk data ini pengaruhnya cukup besar nanti ya. Jika datanya lebih besar daripada 0,6%, ini artinya positif untuk dolar Amerika Serikat, dan jika datanya lebih rendah daripada 0,6%, maka ini artinya negatif untuk pergerakan indeks dolar. Nah, ini untuk indeks harga produsen secara keseluruhan ya. Ini dirilis nanti jam 19.30 juga. Kalau kita lihat data sebelumnya, ini di angka 1% dan diprediksi ada pengurangan menjadi 0,9% untuk indeks harga produsen di semua sektor. So, teman-teman perhatikan untuk data ini ya, karena ini pengaruhnya sangat besar terhadap pergerakan indeks dolar. Nanti lihat rilisnya, lebih besar dari 0,9% artinya positif untuk indeks dolar, dan lebih kecil daripada 0,9% artinya negatif untuk indeks dolar. Jadi itu ya untuk hari ini, beberapa data tadi tolong diperhatikan untuk teman-teman perhatikan rilisnya untuk tradingnya masing-masing. Oke, kita langsung masuk ke technical analisa. Kita lihat tren harga dulu. Kita mulai seperti biasa dari indeks dolar. Indeks dolar tidak terlalu jauh beda pergerakannya dari level kemarin. Sekarang di level 98.9. Kita lihat kemarin untuk indeks dolar mencapai level tertinggi di 99.2 ya. Dan terjadi koreksi. Koreksinya juga saya lihat tidak terlalu jauh, masih di angka 98.6. Dan sekarang pergerakan harga masih berkonsolidasi di level 98 sampai dengan 99. Dan range-nya seperti ini. So, kalau teman-teman lihat secara teknikal analisa, pergerakan harga masih di atas uptrend line, artinya tren dari indeks dolar ini masih naik ya. Kalau kita lihat kecenderungan pergerakan harga ini masih ada potensi untuk koreksi. Koreksi paling tidak sampai ke level terendah kemarin, ya level terendah kemarin 98.6 ini adalah supportnya. So, mungkin pergerakan harga akan terkoreksi sampai level ini, kemudian akan melanjutkan kenaikan. Ya, jadi untuk secara tren besar indeks dolar masih dalam kondisi uptrend.
pengaruh dari data dari indeks harga produsen nanti malam ini akan sangat mempengaruhi untuk pergerakan harga indeks dolar selanjutnya. Jika datanya nanti positif, jam 7:30 nanti kemungkinan besar untuk indeks dolar akan kembali ke tren besarnya atau mungkin bisa melewati harga tertinggi kemarin di 99,3. Tapi jika nanti data indeks harga produsen 7:30 nanti negatif, ada potensi untuk indeks dolar terkoreksi. Ya. Namun secara garis besar sekali lagi untuk indeks dolar masih dalam kondisi uptrend. Ya, gambaran untuk indeks dolar. Kita langsung analisa untuk forex. Kita mulai dari euro. Oke, euro hari ini di level 1.0970. Ini juga tidak terlalu jauh berbeda dari pergerakan harganya kemarin. Teman-teman bisa lihat range dari grafik yang ada di layar ya untuk level resisten. Resisten kuat ini ada di level 1.1110, masih jadi tekanan atasnya. Dan untuk level support yang juga cukup kuat ada di level 1.0810 ya. Nih, level supportnya. Sekarang pergerakan harga berada di tengah-tengah level ini. Kalau saya lihat cenderungan pergerakan dari euro teman-teman ini masih ada potensi untuk berkoreksi positif. Mungkin akan menuju ke level tertingginya, ya. Level tertingginya atau di resisten ini untuk melanjutkan sekali lagi tren besarnya. Ya, jadi walaupun euro ini mengalami kenaikan itu hanya koreksi positif karena sekali lagi secara sentimen, secara fundamental euro masih dalam tekanan seller ya, karena sekali lagi jika belum ada kata damai antara Ukraina dan Rusia, untuk mata uang di kawasan Eropa dan Inggris masih berpotensi untuk melemah. So kalau teman-teman mau memanfaatkan untuk trading euro, cari posisi sell ya, posisi sell di level resisten di kisaran 1 poin. Kita pakai yang paling dekat ya, di level 1.1030. Sorry, 1.1040 ya. 1.1040 adalah level resisten, area sell ya. Atau teman-teman bisa pilih yang paling tinggi di level 1.1110. Ini adalah resisten yang paling kuat untuk teman-teman ambil posisi sell ya. Dan untuk manajemen risiko tentu sedikit aja di atas dari level resisten ini. Kita maksimal di 1.1140 untuk stop loss posisi sell. Ada dua pilihan ya, sekali lagi untuk resisten 1 area sell pertama teman-teman bisa pilih di 1.1040 atau resisten 2 atau resisten yang paling kuat ya di 1.1110 pilihan untuk ambil posisi sell. Dan untuk posisi buy teman-teman juga bisa manfaatkan jika nanti terjadi pelemahan untuk euro ya di dekat level 1.0830 jadi area support saat ini ya, dan teman-teman mungkin bisa tunggu di level ini untuk ambil posisi buy. Oke. Jadi kalau dalam kondisi downtrend seperti ini, pergerakan turun itu akan lebih cepat daripada pergerakan naik. Ya, jadi bisa kapan aja pergerakan harga jatuh. Makanya saya bilang untuk posisi buy mending tunggu di bawah sekali. 1.0830. Stop loss teman-teman atur sedikit di bawah level terendah atau di 1.0790 itu stop loss untuk posisi buy. Ada yang trading euro? Masih nunggu posisi buy ya, Bu Vera ya. Gimana sekarang posisinya yang paling tinggi di level berapa? 1.13. Di atas sekali ya, sejauh ya. Jauh banget. Oke. Jadi di averaging tuh. Di averaging ada posisi buy juga di bawah. Oke. Ada buy yang profit yang paling bawah? Oke. Jadi di averaging ya. Nanti ke levelnya ada di level 1.1110. Lihat level itu ya. Saya pikir untuk posisi buy yang di bawah dan sudah profit, take profit dulu aja di level ini. Kalau sempat naik ke 1.1110. Begitu ya. Kita lanjut ke sterling. Sterling juga tidak terlalu jauh beda dengan pergerakan harganya kemarin ya. Sekarang untuk sterling ini bermain pada level 1.3020-an. So kalau kita melihat teman-teman ini juga masih terpengaruh oleh sentimen ya geopolitik Ukraina dan Rusia. Secara tren untuk sterling belum berubah, masih dalam kondisi downtrend, tren besar dan tren kecilnya juga masih downtrend. Saya lihat memang cenderungan pergerakan harga masih akan berpotensi untuk turun, namun tidak menutup kemungkinan akan terjadi koreksi positif.
Sekali lagi koreksi positif itu pasti ada. So, kalau kita melihat untuk resisten yang paling dekat pada pair sterling dolar ini ada di kisaran 1.3080. 1.3080 itu resisten yang paling dekat, area sell terbaik untuk saat ini. Pertama itu adalah harga tertinggi kemarin ya. Yang kedua juga ada kondisi di mana level tersebut tertahan dari downtrend line, resisten dari downtrend line. Di 1.3080 adalah resisten terdekat atau area pembelian terbaik. Nah, teman-teman perhatikan nanti jika memang kondisi downtrend ini di breakout, ya ada potensi untuk sterling melanjutkan kenaikan mungkin ke level yang lebih tinggi. Jadi kuncinya ada di downtrend line ini. Lagi pergerakan masih tertahan di bawah level ini, di bawah downtrend line ini, kemungkinan besar untuk pergerakan sterling masih akan melanjutkan penurunan. Saya lihat untuk target penurunan ada di kisaran untuk hari ini ya, kita ngomongin range harian itu ada di kisaran 1.2930. 1.2930 adalah support terdekatnya, mungkin juga area buy ya untuk teman-teman yang mau mencari koreksi positif ya, counter trend. Saran saya teman-teman tunggu di level tersebut untuk ambil posisi buy. 1.2930. Support kedua atau support yang paling kuat itu ada di kisaran 1.2850, masih sama seperti kemarin. 1.2850 support yang paling kuat. Ini masih jauh ya. Mungkin besar besok. Besok kalau memang ini kan besok pajak data tuh dari sterling hari Rabu ya. Kalau datanya jelek mungkin bisa sampai ke level ini. Kalau masih berada di bawah downtrend. Untuk sementara support yang paling dekat adalah di 1.2930. Untuk kondisi pagi sampai dengan sore nanti ini ada potensi untuk sterling ini koreksi positif. Kita lihat dari candlestick-nya. Oke ya, ada pertanyaan untuk sterling? Cukup? Cukup ya. Kita lanjut ke yen. Ya. Yen sekarang bermain pada level 118.26. Nah, ini harga tertinggi atau level tertinggi selama hampir tahun ini. Terakhir kali di atas 114 itu ada di tahun 2000 nih ya. 2016. 6 tahun terakhir. Jadi harga sekarang ini adalah harga tertinggi di 6 tahun terakhir. Ya, kalau kita melihat di 26 Desember juga pergerakan harga yen ini pernah mencapai level tertinggi di level 118.65. Ya, so kalau saya lihat teman-teman untuk yen ini masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Resisten terdekatnya atau kita lihat ini adalah tahanan yang paling signifikan ada di kisaran 118.65. Ya, jadi itu target kenaikannya. So untuk pergerakan selanjutnya tergantung dari resisten ini ya. Jadi kalau kita melihat nanti pergerakan bisa membreakout, tentunya di candlestick daily ya, tutup candlestick harian. Jika candlestick harian bisa menembus dan tutup di atas 118.65, saya pikir untuk yen juga masih akan melanjutkan kenaikan, mungkin bisa sampai di atas level 120. Ya. Tapi kalau nanti level resisten ini masih bisa menahan 118.65 ini masih bisa menahan kenaikan dari yen, ya teman-teman akan lihat koreksi ya untuk yen ini. Dan support ya, support yang paling dekat saat ini ada di kisaran pas di level 117. Jadi 117 ini adalah support terdekat. Kemudian support selanjutnya yang juga cukup signifikan karena sudah membreakout dua resisten itu ada di 116.30-an. Di support selanjutnya ya. Jadi kalau untuk kondisi di bawah 116, saya pikir harus ada fundamental yang mempengaruhi. Walaupun terkoreksi, saya lihat 117 masih akan jadi tahanan dan 116.30 itu tahanan yang paling kuat. So kita lihat nanti resisten ini 118.65 ini apakah jadi resisten yang kuat atau bisa di breakout. Kalau saya lihat ini memang dari candlestick 4 jam belum ada koreksi yang signifikan ya dari yen ini, dia naik terus selama beberapa hari terakhir.
Dari yang pertama kita bahas kemarin ya di 115 atau di tanggal 7 Maret sampai dengan hari ini nih teman-teman bisa lihat belum ada koreksi, belum ada gelombangnya. Ya, jadi ada kemungkinan di level 118.65 ini ada koreksi. Ya, teman-teman bisa manfaatkan koreksi ini. Tapi sekali lagi karena counter trend, stop loss-nya juga harus minim. Jadi kalau teman-teman mau sell di 118.60, di atasnya 118.80 itu mesti dipasang stop loss. Karena kalau ini dilewati, di breakout tadi saya bilang ada potensi untuk yen ini bermain di atas level 120. Ya, kuncinya di level 118.65. 116.300 di bawah itu saya lihat jadi support yang sangat kuat ya saat ini ya. Artinya pergerakan masih bisa terkoreksi di level tersebut ya, tapi itu harus dipengaruhi oleh pelemahan dolar. Kalau dolarnya melemah, ada potensi tuh. Nah, kalau ditanya kapan melemah, untuk minggu ini saya lihat dolar malah lebih cenderung untuk menguat karena sekali lagi minggu ini akan ada kenaikan suku bunga Amerika Serikat ya hari Kamis dini hari besok. Jadi ya kita lihat nanti ya. Karena gini ya teman-teman ya, kalau kita ngomongin trading itu bukan ilmu pasti seperti matematika, ini ilmu sosial. Kita ngomongin kemarin suku bunga bakal naik dan itu berpotensi untuk membuat harga dolar kuat, itu hanya potensi. Realitanya nanti tentu kita harus lihat di hari Kamis. Karena bisa jadi orang itu udah beli dari jauh-jauh hari. Ya kan dari Januari malah diumumkan oleh Powell ya. Di Maret ya bisa jadi orang tinggal taking profit. Jadi dolar ya bisa jatuh. Bisa jatuh juga ketika suku bunga dinaikkan karena infonya udah ada dari 2 bulan sebelumnya. Itu kan logikanya seperti itu. Ya, tapi kalau kita ngomongin sentimen ya harusnya ketika suku bunga naik, dolar menguat. Harusnya seperti itu. Tapi secara realita kita nggak bisa pastikan. Nanti harus dilihat ya. Artinya untuk yen bisa berpotensi koreksi sedalam itu di 116.30 jika dolarnya melemah. Kunci. Karena untuk secara fundamental minggu ini yen belum ada. Ini masih dolar yang mempengaruhi pergerakannya nanti. Ya mudah-mudahan aja di 118.60 ini sellernya banyak atau ada yang taking profit. Kalau ada yang taking profit, pergerakan akan terkoreksi. Ya. Kuncinya di 118.65 ya, Bu Vera ya. Oke, teman-teman mungkin ada request untuk forex pasangan mata uang lainnya selain dari 3 pair yang tadi kita bahas. Ada yang trending? No, kalau yang tertinggi Pak, kita lihat ya. 118.65 itu adalah harga tertinggi di tahun 2016, Pak. Jadi selama 6 tahun terakhir itulah harga tertingginya dan di tahun ini kembali lagi. Tapi kalau kita ngomongin historical, pernah nggak yen di atas 100 ini, 120 pernah nih, teman-teman lihat ya. Di tahun 2015, 1 tahun sebelumnya, ini yen pernah mencapai level 125. 125. Di tahun 2015 Juni 2015. Artinya 118 lewat, ada potensi ke sana. Jangka panjang ya. Gitu Pak Ustami ya. Jadi ada potensi untuk yen sekali lagi jika level 118 dilewati bermain di Sorry Pak. Ini 2016. 2016 bulan Desember. Ya targetnya ke situ kalau saya lihat. Dari volume beli juga ini cukup besar bayarnya ya. Jadi kekuatan untuk yen naik itu cukup besar untuk saat ini. Oke, kita langsung analisa untuk oil ya. Komoditi ya, oil. Cukup dalam juga ya, beberapa hari terakhir koreksinya. Semalam ini mencapai level terendah di harga 997 ya, level yang kemarin kita tandai sebagai support kuat. Nah, teman-teman, untuk minyak ini memang secara sentimen ya sebenarnya masih cenderung untuk naik ya. Dan kalau kita melihat juga dari teknikal
Ya teman-teman lihat ini garis trend line-nya, uptrend line-nya juga belum di break. Artinya ya memang ini masih terhitung koreksi harga, tapi memang koreksinya cukup dalam dari 130 sampai 97. Ini ada sekitar $33 penurunan dari minyak. Nah, untuk kondisi saat ini teman-teman, saya melihat ini malah jadi potensi ya, malah jadi peluang kita untuk ambil posisi. Karena sekali lagi ini pergerakan sudah di area support. Kemarin saya tandai 97 sebagai level supportnya, dan pergerakan sampai ke level tersebut terkoreksi positif ya. Terkoreksi positif sampai level 99, ada 2 poin kenaikan. Sekuncinya untuk yang ini jangan sampai lewat dari kondisi ini, posisi uptrend line ini. Ya, jadi selagi belum ada candlestick yang berhasil membreakout level 9, kalau kita presisikan ini 95 ya. 95 ini support, 95. Sekaligus juga kalau hari ini pas banget di 95 ya. Ini perbesar ya, biar lebih jelas. Ya. 95 sampai 97 ini adalah area flag. Area flag di sini. Kalau kita ambil flag yang tertinggi 97, makanya 97 ada reaksi naik sampai 2 poin. Tapi kalau kita ambil flag yang paling rendah itu ada di 95. Ya. Iya. 95 ini adalah area support kuatnya. Ditambah juga ini ada support dari uptrend line. So untuk kondisi saat ini teman-teman bisa ambil peluang ya untuk cari posisi buy di level-level tersebut. 95 sampai 97 adalah support harganya saat ini. Jadi teman-teman bisa manfaatkan nih. Sekarang pergerakan harga berada pas atau di dekat level support kuatnya. Ya mudah-mudahan masih di atas level ini ya. Untuk pergerakan selanjutnya bisa berlanjut naik. Karena kalau level 95 ini di breakout mungkin penurunan juga akan lebih dalam, bisa sampai level 90. Tapi sekali lagi itu tidak akan merubah sentimennya, tidak akan merubah dari fundamentalnya, karena sekali lagi ketegangan di Ukraina dan Rusia ini masih terus berlanjut, bahkan eskalasinya makin besar. Jadi ini masih terhitung koreksi, teman-teman bisa manfaatkan koreksi harga ini untuk ambil posisi buy. Sekali lagi 95 sampai 97 adalah area buy. Manajemen resiko mungkin 93 ya, 93 teman-teman bisa atur untuk stop loss-nya. Dan untuk posisi sell saat ini resisten yang cukup kuat ya. Untuk menahan kenaikan dari minyak ini, kalau kita lihat ada di level 103. Ya, untuk resisten terdekat hari ini ada di 103. So range-nya 105 sebagai support dan 103 sebagai resisten. Teman-teman bisa manfaatkan buy di level support dan manfaatkan juga sell di area resisten 93. Itu untuk trading harian ya, sekali lagi untuk trading harian. Kalau untuk trading jangka panjang ya teman-teman bisa hold buy aja. Selagi ketegangan masih berlangsung, saya lihat pergerakan harga minyak ini masih berpotensi untuk naik. Kalaupun koreksi itu adalah koreksi yang sehat ya, karena pasar tuh nggak mungkin naik terus, pasti ada koreksinya. Oke, ada pertanyaan untuk minyak? Ada yang trading minyak? Belum berani karena spreadnya lebar ya. Dan naik ya, kemarin 5 sekarang 21 spreadnya. Ya, kita lanjut ke pair yang terakhir, ke emas ya teman-teman. Gold hari ini mencapai level terendah pagi ini ya, di 1942. Setelah kemarin mencapai level tertinggi di 2070, ini penurunan juga cukup dalam ya, hampir 130 poin penurunan. Dan kalau teman-teman lihat kemarin memang sempat harga tertahan pada level 150 ya, bolak-balik 150, 160, 150, 90 itu level support kuatnya. Tapi ya teman-teman bisa lihat juga secara teknikal uptrend lainnya udah di break out ya. Nih di candlestick 4 jam ini uptrend lainnya udah di breakout. So untuk emas teman-teman, ini sekali lagi mungkin dipengaruhi juga oleh penguatan dari dolar, masih ada potensi untuk pergerakan harganya melanjutkan penurunan. So, kalau kita lihat
untuk support selanjutnya setelah level 1950 di breakout ada di kisaran 1931 ya. 1930. Support terdekatnya adalah di level 1930. Break lagi itu ada di kisaran 1923. 1923 dan untuk support kuatnya ada di 1914. Support pertama sekali lagi ada di 1930, support kedua ada di 1923, support ketiga atau support kuat ada di 1914. Ini level support ketika teman-teman bisa lihat uptrend line di breakout. Jadi untuk minggu ini ya, terutama mungkin besok ketika suku bunga dirilis yang kita tahu sama-sama naik, mungkin akan ada penurunan untuk emas ini. 1914 masih jadi support kuatnya untuk saat ini. Ya, 1914 ya. Kalau saya lihat 1914 itu jelas. Tadi pernah tertahan. Ya, jadi kalau teman-teman takut untuk ambil posisi buy di 30 atau di 23, 14 juga jadi pilihan untuk cari koreksi-koreksi harga. Dan untuk resisten saat ini yang paling dekat ada di 1960. Ya, 1960 ini jadi tahanan yang paling dekat. Ini ada dua support sebelumnya, 1, 2, hasil di breakout. Jadi sekarang adalah 1960 jadi tahanan. Kalau teman-teman mau memanfaatkan untuk ambil posisi sell, saya sarankan di area atau di dekat di 1960 area sell-nya ya. Secara tren ini ada potensi berubah trennya ya, karena sekali lagi ini uptrend line-nya di break. Ada potensi berubah ya, masih potensi berubah. Ya kalau kita ngelihat gelombangnya kan sebenarnya gelombang yang paling dekat itu ada di 1914. Ini coba teman-teman lihat 1914 ya, ini gelombang yang paling dekat. Itu sebelum level ini dilewati, saya lihat juga untuk pergerakan yang masih di atas dari gelombang terendah terdekat, artinya trennya masih naik. Walaupun kalau kita lihat dari uptrend line ini ada potensi ya untuk pergerakannya berubah. Saya bilang 50 bisa dilewati, mungkin koreksi akan lebih dalam di area 19 bawah. Lihat 1914. Di pilihan dan tadi Pak Syarif juga sempat sampaikan di 1980 ya sebenarnya. Ini 80 juga ini sepertinya kuat banget. Itu kalau ada yang mau ambil posisi untuk jangka waktu yang panjang untuk emas ini karena sentimennya juga harusnya masih mengangkat harga emas ya. Ya teman-teman bisa simpan. Kasih aja level toleransinya sampai 1860, 1870 itu udah bagus banget ya. Jadi selagi di atas ini, di atas level 100 terus 1880 ya secara tren besar masih terdekat di 30, 1930 dan 1923. Yang terkuat saat ini di 1914. Resisten pertama 1960. Resisten kedua di 1988, resisten ketiga di 2008. Saya lihat agak sulit untuk balik lagi ke level di atas 2000 untuk kondisi saat ini. Jadi yang paling mungkin koreksi positifnya adalah di level 1960 sampai 1970. Kita lihat nanti. Karena malam ini juga ada data dari indeks harga produsen, itu juga akan mempengaruhi pergerakan harga emas. Jika datanya negatif, kemungkinan besar untuk harga emas ini akan naik lagi ya, mungkin sampai 1980, 90 seperti itu. Tapi untuk balik ke 2000 mungkin butuh waktu beberapa hari ke depan, kalau memang dolarnya melemah. Tapi jika nanti data indeks harga produsen itu mengalami penurunan, artinya untuk emas juga peningkatan, artinya untuk emas juga akan mengalami penurunan yang lebih dalam. 1914 masih mungkin untuk hari ini dicapai. Kalau kita ngomongin range emas harian ya. Oke teman-teman, ada pertanyaan untuk gold. Range kecilnya sekali lagi support di 1930 dan resisten di 1960. Teman-teman bisa manfaatkan level tersebut untuk trading jangka pendek.
Ada pertanyaan untuk gold? Ada yang trading nggak? Banyak, tapi locking. Atau ada open posisi? Open posisi buy atau sell? 1954. Oke, itu masih masuk dalam range harian. Saya pikir masih bisa ditahan ya. 1954 itu tinggal kita harapkan koreksi menuju ke resisten aja. Itu bahkan masih bisa profit kalau untuk hari ini kalau saya lihat ya. So, toleransinya mungkin di bawah 1930. Di bawah 1930 mesti diantisipasi. Harusnya. Sorry? Iya, harusnya seperti itu. Suku bunga naik, harusnya dolar menguat, emas turun. Itu emas ikutan turun. Jadi kalau dolarnya kuat, emasnya turun. Itu kalau secara kebiasaannya ya. Tapi kita belum tahu realitanya. Realitanya bisa jadi dolarnya melemah. Iya. Suku bunga naik, iya suku bunga naik harusnya emasnya turun, harusnya seperti itu. Tapi tadi saya sudah sampaikan bahwa di sini bukan matematika yang pasti ya, artinya ini ilmu sosial. Bisa jadi ketika suku bunga naik malah dolarnya turun, emasnya naik bisa jadi. Ya. Tapi untuk reaksi penurunan itu pasti ada, reaksi penurunan itu pasti ada. Tinggal nanti rejection dari buyer kita lihat sebesar apa. Untuk kondisi buy ini ada pertanyaan dari Pak Adi ya, posisi buy di 1953 ditahan aja dulu saran saya. Karena masih masuk range ya, mungkin untuk toleransi maksimal di bawah 1930 Pak Hadi. Jadi kalau sudah lewat 1930 ya mesti diantisipasi. Sekarang masih masuk range, jadi masih boleh ditahan. Oke, thank you. Baik, teman-teman, jika tidak ada pertanyaan untuk analisa pagi hari ini, hari Selasa tanggal 15 Maret 2022, saya akhiri. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Silakan teman-teman sharingkan analisa kita pada nasabah atau calon nasabahnya untuk jadi referensi mereka trading hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang sudah bergabung dari Zoom ya. Saya harapkan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di analisa besok pagi ya. Seperti biasa, pesan dari saya, tradinglah dengan bijak. Gunakan manajemen risiko setiap masuk pasar. Selamat pagi dan selamat beraktivitas semuanya. Terima kasih banyak.